就由我来送他们上。他还是有命离开仙谷再说。Hola semuanya, bagaimana nih kabar kalian? Semoga dalam keadaan baik-baik saja dan sehat selalu ya, amin. Pada malam hari ini, kita akan melanjutkan Tonghua dari Perfect World, tepatnya episode 163 ya guys. Sebelum itu kita review dulu untuk part sebelumnya. Xiao yang senang berkultivasi, dia tidak sengaja membuat dirinya benar-benar terluka. Beruntung saja untuk anggur ilahi yang sebelumnya dia dapatkan, itu langsunglah berubah menjadi salah satu dewi. Ya sebut saja sebagai dewi lah. Dimana sang dewi anggur ini membuat tubuh dari Xiao benar-benar pulih kembali ya. Dan dia juga sempat terlibat dalam pertarungan yang sosok tersebut menyerupai tubuh dari Xiao. Ternyata itu adalah kesengsaraan ataupun kesesatan yang mencoba untuk membuat Xiao benar-benar berubah. Beruntung saja dia dapat mengendalikannya dan berhasil memenangkan pertarungan tersebut. Lalu setelah itu juga, Xiao mencoba untuk pergi dari sana karena dia mempunyai janji kepada Lan Yichen dan juga Lo Tao. Dia berharap kalau mereka berdua telah menemukan beberapa obat suci ataupun harta spiritual yang telah mereka janjikan. Lalu setibanya di kota Guangming, dia bertemu dengan salah satu penjaga toko obat dengan memberitahu kalau Lan Yichen dan juga lainnya sedanglah berada dalam masalah. Mendengar itu, Xiao pun langsung membabat habis semua kultivator yang mencoba untuk macam-macam dengannya ya. Kalau begitu, langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Sedangkan untuk Lan Yichen, dia terus mencoba melarikan diri dari pengejaran 8 orang suci yang diketuai oleh Singa Putih. Sebut saja seperti itu ya. Dan mereka juga bertemu dengan Xiao yang sudah mengetahui kalau dia adalah bala bantuan dari Lan Yichen. Tetapi mereka telah menganggap remeh kemampuan dari Xiao. Salah satu dari mereka berkata, izinkan dia untuk mengirim mereka ke dalam neraka. Contohnya seperti pria banteng ini yang langsung menerjang ke arah Xiao. Dengan begitu tenangnya, dia pun langsung menahan serangan tersebut. Xiao juga berkata kalau 1 melawan 1 mereka akanlah dirugikan. Dan dia meminta kepada mereka semua yang berada di atas untuk menyerangnya bersama-sama saja. Karena mereka tidak akan dirugikan. Mendengar itu, ketua Singa Putih pun langsunglah menyuruh mereka semua untuk menggabungkan kekuatan dan menghancurkan keberadaan dari Xiao. Sehingga mereka pun langsunglah bersatu dan ledakan spiritual pun langsunglah terjadi. Selagi Xiao mencoba untuk menahan beberapa serangan dari mereka, ternyata ada juga yang menyerang Lo Tao. Sehingga membuat mereka haruslah bertarung 1 melawan 1 ya. Pihak lawannya berkata, mengapa mereka tidak ikut bersenang-senang dengan kekuatan mereka untuk bertarung. Lalu, secara tiba-tiba, Xiao pun langsunglah mengeluarkan kekuatan spiritual yang membuat semua orang di sana langsunglah terkejut. Namun, untuk pihak lawannya juga tidak membiarkan Xiao untuk berdiam diri di sana. Mereka satu persatu menerjang ke arahnya, sehingga pertarungan kembali dilanjutkan. Sayangnya, keempat pihak lawannya benar-benar sangatlah lengah dan menganggap remeh terhadap Xiao, membuat mereka harusnya terkena sengatan petir dan langsunglah terjun bebas. Namun, hal tersebut juga membuat salah satu lawannya langsunglah berubah wujud menjadi banteng hijau. Waduh, untung bukan merah. Sayangnya, sama Xiao langsunglah ditinju ke atas yang membuat dia melayang dan diombang-ambing terus-menerus oleh Xiao. Mamam. Sedangkan untuk Lo Tao, dia harus benar-benar kesusahan karena dia juga harus melindungi si penjaga toko obat-obatan tersebut ya. Untuk lawannya, melihat Lo Tao benar-benar melindungi seseorang,
dia sangatlah kesal. Bisa-bisanya dia yang lagi bertarung mengalihkan perhatian ke hadap orang lain ya, dan dia kembali melemparkan pedang ke arahnya. Beruntung saja dia menyadarinya dan berhasil menahan pedang tersebut. Akan tetapi, kemampuan dari Lo Tao bisa dikatakan ya masih berbanding jauh daripada lawannya, membuat dia sangatlah kewalahan dan terpental. Ketika sang laba-laba ingin mengakhiri hidup mereka berdua, Lan Yichen langsung datang untuk membantu mereka berdua. Sayangnya, lagi dan lagi, pertahanan tersebut tidak bisa menahan serangan yang bertubi-tubi, membuat dirinya langsung terluka parah. Hal tersebut juga membuat semua orang langsung tertuju kepada Lan Yichen, karena orang yang dicari-cari oleh mereka akhirnya telah muncul juga. Lalu, Singa Putih pun menyuruh dia untuk mengembalikan harta yang telah dia curi. Tetapi Si Hao langsung berkata kembali kepadanya untuk jangan pernah takut dengan seekor binatang. Ucapan tersebut membuat mereka semua langsunglah terpancing emosi. Singa Putih pun langsung mempersiapkan serangan dan langsung mengarahkan kepadanya. Namun siapa sangka, serangan tersebut langsunglah ditendang dan dikembalikan kepada Singa Putih, yang membuat dia haruslah terkena serangannya sendiri ya. Lalu mereka juga langsunglah mengepung Si Hao, atau mereka sedang membuat salah satu formasi untuk mengepung dirinya ya. Si Hao hanya berkata kepada mereka, gunakan trik apapun yang mereka punya, karena baginya itu sia-sia saja. Baru aja dibilang, Si Hao dengan begitu santainya melangkah ke arah siluman laba-laba yang membuat dirinya haruslah tertusuk pedang. Melihat itu, teman-temannya pun langsung marah besar dengan berkata, semua ini haruslah dibalaskan. Alhasil, Si Hao pun langsunglah dikeroyok. Meskipun katanya dia dikeroyok, tetapi untuk dua lainnya ini tidak bisa mengimbangi kemampuan dari Si Hao. Dan pedang yang begitu besar pun mengarah ke tubuhnya Si Hao. Tetapi lagi dan lagi, pedang tersebut dapat dihancurkan hanya dengan satu gerakan saja. Dan untuk korban kedua, yaitu si Banteng. Melihat itu, teman-temannya kembali menjadi marah besar, malah mencoba untuk menerjang dan terus menerjang tanpa adanya rencana ataupun strategi. Dan sudah 3 korban yang meninggal dunia di tangannya Si Hao. Singa Putih pun merasa begitu kesal dan mempertanyakan kepada Si Hao mengapa dia melakukan semua ini, padahal tidak ada urusannya sama sekali ya. Karena sudah macam-macam dengan mereka, maka dia akan mengambil hidupnya. Sayangnya, ucapan tersebut tidak membuat Si Hao sama sekali ketakutan. Malah, ucapan tersebut dikembalikan kepadanya, yang dimana hidupnya akan diambil oleh Si Hao ya. Dan pada akhirnya, ketua Singa Putih telah meninggal dunia. Kini yang tersisa hanyalah 2 orang saja guys. Melihat tidak ada kesempatan untuk menang, mereka berdua mencoba untuk melarikan diri dari sana. Namun, Si Hao berkata itu semua sudahlah terlambat untuk pergi, sehingga korban selanjutnya yaitu si Phoenix. Lalu yang terakhir, karena sudah sangatlah kejauhan, dia pun langsung menggunakan kekuatan ruang dan waktu untuk mengejarnya guys. Pada akhirnya, yang tersisa benar-benar hanya 1 orang saja. Totalnya ada 8 guys, dan ini baru 7 orang saja. Dan si batu petir pun langsunglah keluar dengan berkata untuk sisanya serahkan kepadanya. Waduh, benar saja ucapannya ini bukanlah omong kosong. Dia melaju dengan begitu cepat yang langsung menembus kepala dari lawannya. Headshot datuh. Maka dari semua ini, Si Hao telah mendapatkan kill 7 dan assist 1 ya. Setelah itu juga, Lan Yichen berterima kasih kepada Si Hao karena telah memberikan bantuan kepadanya. Tanpa dirinya, mungkin saja dia sudahlah meninggal dunia di sini. Dan sesuai janjinya, Lan Yichen langsung memberikan salah satu obat suci yang bernama Banzenki. Mirip seperti kancil ya. Dan benar saja, pikiran dari Si Hao sama seperti Mimin, mirip seperti binatang. Tanpa basa-basi, dia pun langsunglah mengambilnya.
Lalu selanjutnya, Xiao mengambil 2 inti jiwa dari burung phoenix merah dan juga burung phoenix berwarna ungu emas. Sembari berkata kepada mereka bertiga, untuk 2 binatang tersebut sepertinya enak untuk dimakan. Mereka yang mendengar itu langsung cuma cengengesan doang ya. Mau tidak mau juga, mereka haruslah mengikuti kemauan dari Xiao. Ya karena untuk saat ini, mereka berdua hanyalah bawahan dari Xiao. Dan satunya lagi ini sebenarnya orang asing, cuma ikut-ikutan doang guys. Sedangkan, jauh di alam bawah sana, ada 3 orang yang sedang membicarakan kemampuan dari Xiao. Dengan berkata, sepertinya Xiao ini masih sangatlah muda. Jadi, biarkan dia sesuka hati untuk melakukan apapun yang dia inginkan. Karena dia juga khawatir untuk Xiao tidak akan pernah bisa lolos dari kematian. Jadi, sebenarnya mereka ini guys, hanya membicarakan sisi negatifnya dari Xiao. Menurutnya, bagaimana bisa mereka mentoleransi orang-orang yang paling berdarah berikutnya di lembah abadi. Dan itu orang-orang paling terkuat di lembah abadi nantinya. Lalu kita pun diperkenalkan, contohnya seperti gadis naga, di mana dia adalah kultivator wanita terkenal di dunia ya. Dan sudah pasti dia adalah keturunan dari naga kuno. Dan satunya lagi, dia disebut sebagai malaikat jatuh, karena memiliki sayap layaknya seorang malaikat. Dan kononnya juga dia pernah mengalahkan 2 murid dari dojo paling tertinggi. Dan selanjutnya sosok ini dikenal sebagai putra kegelapan, yang dimana dirinya ini memiliki kendali mayat kuno di dunia bawah. Dan selanjutnya yaitu Gongyan, di mana dirinya ini memiliki sebutan sebagai fanatik busur panjang. Lalu selanjutnya yaitu Gu Jianyun, yang dikenal sebagai orang aneh kuno dari lembah pedang. Dia juga memiliki sebuah rumor kalau dia ini memiliki permusuhan dengan darah-darah orang yang berdosa ataupun para iblis. Lalu selanjutnya, dia dikenal sebagai 10 putra mahkota. Ya sudah tahu lah ya, julukan tersebut di mana dia memenangkan kejuaraan 10 kali berturut-turut. Dia juga menjadi salah satu kandidat di dalam kompetisi ini yang akan mengalahkan mereka semua. Ya intinya kandidat paling terkuat. Tetapi yang terakhir ini adalah musuh yang paling terkuat dari antara mereka semua, yang tak lain adalah Ning Chuan itu sendiri, di mana dirinya sedang melakukan pemurnian obat suci, membuat dia mendapati kekuatan yang begitu besar. Dan dia pun langsunglah berteriak, sembari kekuatannya keluar kemana-mana. Dan kita juga diperlihatkan Shi ataupun saudaranya dari Xiao, dia telah meningkatkan kekuatannya. Ini mukanya Shi atau Qinhao ya? Mukanya mirip guys, kalau salah tolong dikoreksi lah ya. Dan bersambung, yang dimana ini akan menjadi pertarungan yang begitu sangatlah sengit untuk episode berikutnya. Tetapi untuk episode berikutnya, itu masih belum tentu untuk bertarung ya. Walaupun kita sudah diperlihatkan beberapa orang yang akan menjadi pertarungan begitu sengit nantinya. Dikarenakan tujuan dari Xiao masihlah belum tercapai ya. Jadi spoiler untuk part berikutnya, ya sudah pasti dong, Xiao dan teman-temannya untuk ketiga orang tersebut, mereka akan terus berjalan dan berpetualang untuk mendapatkan beberapa harta spiritual. Tetapi yang sudah pasti, mereka akan bertemu satu persatu musuh yang sudah disebutkan sebelumnya. Contohnya seperti gadis naga, malaikat jatuh, atau putra kegelapan yang masih banyak ya. Ya intinya mereka akan bertemu 3 musuh sekaligus. Dan yang paling sengit yaitu menghadapi putra kegelapan guys. Oke lah, sepertinya cukup sampai di sini saja dulu untuk video kali ini ya. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik walaupun itu sangatlah sulit ya. Coba continue, sampai jumpa di video berikutnya guys. Bye bye. 好，就由我来送他们。他还是有命离开仙谷在。